strateginya udah detail banget. Saya malah nggak mau masuk ke situ Pak. Saya justru mau masuk ke tata kelola pemerintahan gitu. Jadi di Bijak Memilih kita sering bilang kalau memerintah ini kan memang kerja kelompok ya Pak. Dalam memerintah sebenarnya nanti ujung-ujungnya yang berpengaruh bukan hanya Pak Ganjar dan kebijakannya, tapi kepemimpinan seperti apa, orang-orang seperti apa yang Pak Ganjar akan masukkan ke dalam tim. Artinya siapa yang akan menjadi menteri. Kalau tadi Mas Yanuar komentarnya kan tata kelola dari sisi gimana nih ngehubunginnya. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama Kementerian Energi sama Bappenas misalnya itu isu tata kelolanya. Tapi kalau saya maksudnya Pak individunya Pak. Karena untuk waktu yang sangat lama yang jadi Menteri Kehutanan itu selalu petugas partai Pak. Dari kamu dari media mana? Saya tandain kamu ya. Pulang dulu, nanti beda rute pulangnya ya. Oh iya. Tapi bukan ini hal yang salah sebenarnya kan. Jadi maksudnya sangat wajar bahwa ada transaksi atau kesepakatan koalisi politik lah gitu. Untuk menempatkan orang-orang tertentu di posisi tertentu sebagai menteri. Tapi kan yang kita khawatirkan ketika perhitungan utamanya itu partai dulu baru kompetensi Pak. Bukan kompetensi dulu baru ya dari partai mana lah itu disesuaikan gitu. Jadi kalau saya boleh review Pak Zulkifli Hasan dari PAN dulu waktu zaman Pak SBY, kemudian setelahnya Bu Siti Nurbaya dari Nasdem selama 2 periode terakhir. Jadi yang saya ingin dengar sebenarnya dengan segala rencana yang sudah komprehensif banget tadi Pak, kepemimpinan seperti apa Pak di level menterinya nanti gitu, yang bisa mengeksekusi apa yang tadi Pak Ganjar ingin sampai gitu. Jadi yang saya tanya tuh kualitasnya yang Pak Ganjar butuhkan seperti apa, terus orangnya ada nggak sih? Karena jangan-jangan di Indonesia orangnya belum ada Pak, itu dulu. Terima kasih Pak Ganjar, mohon ditanggapi. Terima kasih Afutami. Boleh langsung ditanggapi Pak? 2 menit. Oh iya, wah iya 2 menit. Dimulai saat Bapak bicara. Nah itu udah jalan tapi. Tadi kan Abigail namanya? Oh sorry, Abigail yang ini ya, sorry. Afu. Makasih. Ini cerita GCG dan kemudian siapa menterinya. Ada 2 cara untuk menentukan. Yang pertama adalah zakon kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count dan kemudian menang 1 putaran, maka ada waktu 8 bulan. Ada waktu 8 bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kita cicil. Kita menghitung betul secara teknokratis. Kalau kemudian mau kita lakukan sebuah tindakan satset. Apa yang mesti dilakukan pertama? Ternyata dari seluruh program itu yang nomor 1 adalah KTP Sakti. Karena itu basis data pertama untuk kebutuhan apapun. Yang lain akan bergantung kepada data ini. Tadi disampaikan data akan distribusinya pas. Ada enggak orangnya? Banyak. Banyak. Kalau kemudian kita bicara di partai bagaimana? Oke? Partai ikut dukung kami? Ya, kami butuh kualifikasi ini. Silahkan Anda cari. Kalau tidak dapat, saya coret ya. Anda cari lagi. waktunya udah habis tapi Pak Ganjar tetap boleh jawab. Begitu. Kalau, tapi boleh follow up nggak boleh ya? Boleh. Afu boleh. Debat nih masuk nih, debat nih. Iya. Kalau nggak ada gimana Pak? Sebenarnya bukan kalau nggak adanya sih, tapi benar-benar melihat dari 2 yang sebelumnya gitu ya. Ketika tetap datang dari partai, memang kecenderungannya Pak untuk dititipi kepentingan atau nggak boleh galak-galak banget sama perusahaan yang sudah ada misalnya. Itu selalu nggak bisa tas tadi Pak gitu. Jadi mungkin waktunya kita butuh yang benar-benar profesional, benar-benar bersih, bebas dari kepentingan untuk menyelesaikan semua masalah eksploitasi sumber daya alam di Indonesia gitu Pak. Kan ada presidennya. Keren. Jangan gentar, kita punya Ganjar. Waktuku habis ini kalau mau jawab. Maka ketika kemudian sebuah sistem berjalan, placementnya sudah dilakukan dan macet, maka troubleshooternya adalah pemimpin tertinggi. Pak Ganjar ngomong aja, saya pernah jadi gubernur.
Maka pada saat kemudian terjadi sebuah kemacetan, troubleshooternya adalah yang tertinggi. Maka kita bisa turun tangan. Kok nggak dijalankan? Strong leader menjadi penting ketika situasi tidak pasti. Maka kadang-kadang terkesan otoriter nih, tidak menyenangkan nih. Tapi harus diambil karena ini penuh dengan risiko-risiko yang tadi ada potensi-potensi untuk muncul. Yang kedua, ada juga sebenarnya pada level pelaksana yang kedua. Saya pakai simulasi dikit ya. Suatu ketika pada lingkup yang lebih kecil saya minta seorang kepala dinas. Anda bereskan, Pak, ini nanti menyinggung A, B, C, D. Anda sanggup enggak? Waduh Pak, kita mesti hitung dulu. Rapat berikutnya saya undang level bawahnya. Begitu ketemu, saudara paparkan sekarang di depan saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik Pak, siap. Izin Pak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, saya harus menjelaskan langsung karena permintaan gubernur. Langsung dia jelaskan. 1, 2, 3, 4. Silakan Pak diambil keputusan. Saya ambil keputusan yang A. Silakan Kepala Dinas Anda kerjakan. Karena kita strong. Apa yang kemudian biasanya agak menghambat atau narik ekornya, karena biasanya punya problem sebelumnya, punya hutang sebelumnya. Enaknya saya dan Pak Mahfud tidak punya beban itu. Praktek yang bisa kita lakukan adalah teladan. Saya kira 10 tahun pengalaman yang didukung oleh kawan-kawan teamwork saya sebagai gubernur, mereka mau melakukan. Contohnya agak berbeda sedikit, contohnya anti korupsi aja. Kamu korupsi saya pecat, kamu terima gratifikasi, segera kembalikan, atau kamu mundur. Dan saya lakukan. Karena yang lain menunggu, enak, nggak enak, dan sebagainya. Sebenarnya di depan kita juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kita buat, dan kemudian publik diminta menilai, bahasa saya tadi malam, bagaimana cara menyelesaikan beberapa problem yang tidak bisa selesai. Kadang-kadang kalau yang di luar negeri diharapkan diplomat atau KBRI, duta besar menyelesaikan. Itu konvensional. Viralisme. Viralisme. Maka semua sekarang rakyat bisa menonton dengan teknologi digital yang ada, ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini KPI-mu buruk loh. Terbayangkan nggak kalau kontrak kerjanya itu di depan? Suruh pimpinan partainya tanda tangan. Selesai.